Jadi selain kaum Islam itu dinamain kafir yang wajib diperangi kan gitu. Itu Allah SWT yang bego sama sekali, bego bener-bener memang Allah SWT. Oke, kita sambut dulu narasumber kita, Fajar Hernowo. Selamat malam Pak Fajar. Selamat malam Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah, Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Alhamdulillah sahabat semuanya, saya menemukan wajah si Fajar Hope yang sudah menghujat Allah dengan mengatakan Allah itu bego, benar-benar bego. Dan dia ternyata pernah kesaksian di channelnya si Yusuf Manubulu, sahabat. Nama aslinya adalah Fajar Hernowo. Jadi memang Fajar namanya ya. Nah, di sini orang ini juga ngaku murtadin ya. Dia ngaku juga dari Islam, sahabat. Tapi kita tidak fokus membahas kesaksian dia hari ini. Kita fokus untuk mencari identitas dia, sahabat. Ya, bagaimana orang ini bisa kita temui. Nah, sebelumnya bagi Anda yang belum tahu siapa orang yang akan kita reaction ini adalah Fajar Hope yang mengatakan Allah itu benar-benar bego. Ini video dia yang mengatakan Allah itu benar-benar bego. Terakhirnya itu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu bagiku agamaku. Itu sebenarnya untuk orang kafir, itu dibentukkan untuk orang kafir. Tapi mereka Islam ini salah. Allahnya itu, Allah SWT itu terlalu bego. Jadi selain kaum Islam itu dinamain kafir yang wajib diperangi kan gitu. Itu Allah SWT yang bego sama sekali, bego bener-bener memang Allah SWT. Masa mengajarkan umatnya suruh membenci antara kita sesama umat manusia, ya kan? Disuruh membunuh. Itu sebenarnya yang merenggangkan hubungan kita antar sesama manusia, termasuk di Indonesia ini. Sebenarnya Al-Quran itu sendiri. Ya, terlihat seperti orang yang sangat gagah berani ya, sahabat, menghujat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Tidak ada rasa takut, tidak ada risau sedikit pun, sahabat. Ketika itu ya. Tapi hari ini setelah kita reaction ini, mulai dari video yang pertama kemarin, ini orang tidak akan enak lagi makannya, sahabat. Makan tak enak, tidur pun tak akan sleeping dia. Nah, mari kita ungkap identitas orang ini supaya kita mudah mencarinya, sahabat ya. Selamat malam Pak Yusuf. Salam. Iya kabarnya Pak? Kabarnya saya mawon Pak. Puji Tuhan, haleluya. Ya, luar biasa. Orang yang mengalami kasih Tuhan ini dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa ya. Terima kasih ya Pak Fajar sudah hadir pada malam hari ini. Dan apa yang telah terjadi dengan kehidupan Anda bisa bagikan kepada kami. Bagaimana Anda perjalanan iman dulu di Muslim seperti apa. Dan bagaimana Anda mulai mengalami goyah, ya, mulai terjadi pergumulan di dalam iman Anda, karena lewat kajian-kajian atau lewat pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan kepada Ustadz atau Kiai, dan mereka tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan logika Anda pada waktu itu. Ya, jadi pengepulnya ini sudah tahu latar belakang narakoplaknya, sahabat. Sekali lagi saya harus tegaskan, kalau ada pengacaranya bilang Yusuf Manubulu ini mau cuci tangan, tidak tahu tentang latar belakang narakoplaknya, apakah berbohong atau gimana, itu tidak benar. Karena dia tahu persis siapa narakoplak yang berbicara di channelnya itu, bahkan ceritanya pun dia sudah lebih dulu tahu sebelum ditayangkan, sahabat. Dengar saja narasinya tadi, bahwa si Fajar ini dulunya Islam, kemudian ada pergumulan, dan ketika dia bertanya kepada kiai, ustadz, dan dia tidak mendapatkan jawaban, itu kan sudah tahu dia. Dan bahkan mungkin cerita ini skenarionya ya mereka berdua buat. Karena rata-rata selama ini cerita itu hampir-hampir sama kan. Islam yang taat, anak kiai. Ini juga ngaku sebagai anak imam masjid, sahabat. Tahmir masjid ya. Oke Pak Fajar, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Monggo Pak. Terima kasih Pak Yusuf yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersaksi. Sebelumnya bagi rekan-rekan yang melihat dan saudara-saudara semua yang melihat, salam, saya ucapkan salam alaihim Yesus Hamasiyah. Saya lahir pada tahun 1976
Ayah saya itu seorang muslim dan ibu saya seorang muslim. Ayah saya dari Banyuwangi sama ibu saya dari Banyuwangi. Namun saya terlahir di kota Denpasar. Ya, sampai di sini kita sudah dapatkan bahwa nama aslinya tadi disampaikan Sincopa Pincopi adalah Fajar ya, sahabat. Atau nama panjangnya Fajar Hernowo. Dan dia lahir pada tahun 1976, sahabat. Jadi ayah dan ibunya itu orang Banyuwangi dan dia lahir di Denpasar, sahabat. Nah, data awal ini sudah bisa kita telusuri ya, sahabat. Dari nama asli, tahun kelahiran, dan tempat dia lahir, dan alamat orang tuanya, sahabat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dia ini juga ngaku murtadin, bekas muslim, dan bahkan dia ngaku bahwa dia ini adalah anak dari seorang garin masjid. Nah, berikut pengakuannya. Dan pada tahun 1984, saya waktu itu kelas 2 SD, itu bapak orang tua saya pindah, saya otomatis ikut pindah di Banyuwangi. Nah, tepatnya di Banyuwangi itu ya di Kecamatan Gagah, nggak perlu saya sebutkan desanya. 2 SD pindah di SDN Bakungan, Kecamatan Gagah. Adaptasi saya dengan rekan-rekan kawan-kawan sekolah. Waktu di Banyuwangi itu bapak saya pun menjadi takmir musola juga di desa itu, takmir masjid Amalia. Nah, itu dia pengakuannya ya, tapi tetap saja ongok ya. Dia katakan tadi bahwa bapaknya itu adalah takmir musola, yaitu takmir masjid. Ternyata si ongok raya yang ngaku Islam ini nggak tahu bedanya antara masjid dan musola, sahabat. Udah emosi kali lihat wajahnya itu kan. Ya, tapi karena ongoknya itu ya nggak bisa juga kita nahan tawa, sahabat. Dan di sini pun dia juga menghujat, memperolok Islam, sahabat. Terutama malaikat-malaikat yang diyakini di dalam Islam. Gitu. Iya. Selamat ya Pak, sudah ada di dalam jalan yang benar. Betul. Tinggal kita menunggu panggilan Tuhan Yesus. Nanti dipanggil Pak Fajar Hernowo, ya. Pak Fajar Hernowo, ya. Pak Yusuf, ya. Kan begitu. Ya, Tuhan Yesus panggil kita. Dengarlah apa? Lupa. dengar dia panggil nama saya. Ya, itu dia. Saya dalam hati ada, cuman lisannya nggak bisa menghafal. Lisan saya itu kadang-kadang harusnya pakai bahasa roh. Kalau bahasa dunia nggak paham. Haleluya. Bahwa orang yang menyimpang dari Al-Quran akan ditemani setan. Ya, ternyata benar yang mengikuti kitab-kitab kuning itu mereka ngebom, mereka demo di mana-mana, membunuh. Nah, itu semakin kelihatan sifat iblisnya. Makanya kalau kita tidak segera beralih ya, jadi teman iblis di neraka. Begitu. Ya benar juga Apolonaris Darmawan mengatakan ajaran itu ajaran setan, ajaran iblis. Cuman kan Apolonaris Darmawan keburu ketangkap mereka, akhirnya mungkin dieksekusi di penjara ya. Kalau Muhammad Kace kan lari, jadi tetap bersuara di udara. Ya, ini si KC dan Encupa Pincopi belum ketangkap ya, sahabat. Masih bisa ketawa-ketawa gitu. Dan bahkan dia membandingkan dirinya dengan apologet Kristen yang ketangkap karena menista Islam gitu. Kalau temannya itu bisa ketangkap, ya kalau saya, kata KC, enggak bisa. Masih bisa berudara gitu. Jadi tadi nyanyinya kan gitu ya. Hernowo, ya. Si Kosman, ya. Itu nyanyi tadi ya. Ternyata yang manggil bukan Yesus, sahabat, tetapi polisi. Sudahlah di penjara, makan kemudian mengidap banyak penyakit, sahabat. Ini satu persatu azabnya sudah didapatkan ya. Nah, si KC sudah ya. Si Manubulu juga sudah ditangkap, sekarang sedang diproses. Nah, sekarang kita fokus kepada si Fajar ini, sahabat. Dan di sini dia juga ketawa-ketawa gitu kan. Oh ya, video dia yang mengolok-olok malaikat itu belum ya, kita putarkan. Dan yang anehnya itu sok tahunya mereka, kok bisa tahu nama malaikat gitu loh. Siapa yang memberitahu nama-nama itu? Ada 10, Pak. Iya. Tapi yang memberitahu nama kitab yang malaikat yang 10 itu kitabnya ternyata karangan manusia. Ya. Contohnya ini. Nah, ini kitabnya, yang kitab karangan itu. Di sini terdapat malaikat-malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Mana dia? Saya tampilkan biar jelas ya. Biar orang tidak bingung. Yang memberi nama malaikat itu kitab kuning. Ya. Sebentar, kita cari. Nah, di sini. Nah, ini dia. Ini dia.
malaikat Jibril. Nah, ini Jibril. Nah, Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Ridwan. Nah, di sini. Jadi Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir ini dari kitab karangan. Ini nih karangannya nih. Ini fakta ini biar bangsa Indonesia nyadar nih. Nah, ini pengarangnya di sini. Makanya nanti sekarang udah Pak KC, ya. yang paling capek itu nantinya malaikat Malik, Pak. Oh ya. Umat Islam masuk ke neraka itu capek, malaikat Malik itu bolak-balik mereka sampai gosong. Iya benar. Iya. Biar pada nyadar lah. Yang mendengarkan Baik, malam ini. Kita terima dulu Pak, ini ada teman-teman yang lain ya Pak. Biar Tertawalah kau dulu ya Fajar, tertawalah sepuas hatimu. Sampai kamu setelah ini menangis, merasakan hasil dari apa yang sudah kamu perolok-olok ini. Ya, kalau KC udah ya, kalau Yusuf Manubulu insya Allah bentar lagi. Fajar akan segera menyusul sahabat. Tadi katanya si KC dan si Fajar ini mencemooh malaikat ya. Anehnya umat Islam ini kok tahu saja tentang nama-nama malaikat, dari mana? Katanya dalam Al-Quran nggak ada, yang ada tuh dalam kitab kuning katanya. Nah inilah keongok rayaan mereka sahabat. Ilmu nggak ada, ngaku Islam, ngaku mantan ustadz. Si KC ini bahkan ngaku haji lagi kan. Nah si Fajar ini malah ngaku bapaknya itu imam masjid gitu. Padahal nama-nama malaikat itu sudah dituliskan Allah di dalam Al-Quran. Terutama nama malaikat Jibril ya sahabat. Itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Apa kata Allah di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril. Katakanlah Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril? Ini nama malaikat. Nah, ayat berikutnya, ayat 98. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail. Nah, ini ada Mikail, Jibril dan Mikail. Kemudian nama malaikat Mikail. Mikail juga tertulis dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Mereka menyeru, wahai malaikat Malik. Kemudian ada lagi malaikat maut, juga tertuang di dalam Al-Quran surah Sajadah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu. Jadi hujatan mereka itu tidak berdasar. Karena tidak ada dasarnya, maka mereka ini disebut penghujat, penista sahabat. Tidak ada ilmunya dan tidak tahu dalil, tidak tahu ajaran Islam, tapi berbicara tentang Islam. Itulah makanya mereka ini berhak ditempatkan di kandang singa. Biar dikunyak sama singa sahabat. Kita sudah dapatkan datanya si Fajar. Sekarang tinggal menunggu waktu sahabat. Dan alhamdulillah, saya ada dikabari oleh teman kita, tidak perlu saya sebutkan namanya siapa. Beliau sudah minta video si Fajar ini dan sekarang sedang melakukan koordinasi. Insya Allah, mudah-mudahan usaha kita ini diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dinilai sebagai pahala dalam menegakkan kebenaran, mencegah kezaliman dan kemungkaran untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, sejahtera, sentosa di negara yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selain kaum Islam itu dinamain kafir yang wajib diperangi kan gitu. Itu Allah SWT yang bego sama sekali, bego bener-bener memang Allah SWT. Masa mengajarkan umatnya suruh membenci antara kita sesama umat manusia, ya kan?